Apa yang pertama kali terlintas jika kamu mendengar negara Jepang? Ya, mungkin tentang teknologi, animasi, ramen, Gunung Fuji, serta gemerlapnya aktivitas kota di malam hari. Namun di balik semua itu, negeri Sakura ini ternyata tengah dilanda satu permasalahan serius. Jepang dikabarkan mengalami krisis populasi. Angka kelahiran merosot. Kurun waktu 1 tahun pada 2022 kemarin saja, angka kelahiran di Jepang tercatat di bawah 800.000. Menjadi rekor angka kelahiran terendah baru sepanjang sejarah atau sejak pertama kali dicatat pada tahun 1899. Krisis populasi yang terjadi di Jepang disinyalir diakibatkan oleh resesi seks, di mana sebagian besar warganya tak mau menikah dan tak ingin mempunyai anak. Unik memang, padahal di sisi lain, seperti kita ketahui, Jepang terkenal juga dengan industri film panasnya atau JAV. Krisis populasi ini menjadi pukulan telak bagi sekolah-sekolah yang ada di pelosok negeri sejuta pejalan kaki itu. Memberikan cerita suram dan muram terhadap dunia pendidikan. Dilaporkan setiap tahun hampir 450 sekolah terpaksa harus ditutup lantaran tak ada murid. Kalau melihat data, sejak tahun 2002 sampai 2020 kemarin sudah ada 9.000 sekolah yang ditutup. Terbaru, sekolah menengah pertama Yumoto di prefektur Fukushima dikabarkan akan segera menutup sekolahnya setelah berdiri selama 76 tahun. Kini hanya ada 2 siswa yang tersisa di sekolah itu. Mereka adalah Aita Sato dan Aoi Hoshi. Sebuah bus yang hampir kosong ini setiap hari menurunkan 2 siswa di sebuah desa dekat pegunungan Jepang yang terpencil. Mereka berdua nampak seperti penumpang siswa terakhir yang turun dari bus. Namun faktanya tak begitu. Mereka memang penumpang siswa pertama juga terakhir yang menaiki bus tersebut. Ya, merekalah Aita Sato dan Aoi Hoshi, siswa terakhir dari SMP Yumoto. Suasana sekolah yang sepi sudah mereka rasakan ketika keduanya duduk di bangku sekolah dasar. Kala itu, satu kelas hanya terdapat 5 orang saja. Dari 5 orang tersebut, hanya Aita dan Aoi yang melanjutkan pendidikannya di SMP Yumoto ini. Di sana mereka hanya berdua, tak punya kawan lain. Tak ayal jika derap langkah mereka setiap hari memecah kesunyian di lorong sekolah yang pernah riuh ramai oleh siswa. Begitupun dengan deretan ruang kelas, kini jauh dari kata ramai. Riuh suara siswa hanya bisa dikenang melalui deretan foto alumni yang berjejer di tembok sekolah. Sekarang di kelas hanya ada kursi, meja, serta papan tulis yang menjadi saksi bisu semakin berkurangnya siswa SMP Yumoto setiap tahun. Aita dan Aoi kini duduk di bangku kelas 3. Setelah puas 3 tahun belajar bersama kesunyian, mereka tak lama lagi akan lulus. Namun kendati begitu, mereka tak bisa mendapatkan upacara kelulusan seperti siswa lainnya. Harapan itu pupus tatkala pihak sekolah memberitahu bahwa SMP Yumoto akan ditutup pasca kelulusan mereka berdua. 校長先生から並行しちゃうよっていう話を聞いた時は、悲しかったし、この歴史続いてきた歴史がここで終わってしまうって思ったのはちょっともったいないかなって思いました。Sungguh disayangkan memang, sekolah yang sudah berdiri selama 76 tahun itu tak kuat menahan hantaman krisis populasi di Jepang. Padahal pada masa kejayaannya di pertengahan tahun 1960-an, SMP Yumoto mempunyai 50 lulusan per tahun. Namun sejak tahun 2002 lalu, jumlah siswa di sini kian menurun. Bahkan di tahun 2022 kemarin, tak ada bukti fisik berupa foto kelulusan para siswanya. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya di mana para lulusan sekolah ini diabadikan pasca mengikuti upacara kelulusan. Menanggapi kasus ini, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengaku akan menerapkan sejumlah langkah.
Misalnya dengan menaikkan upah para pekerja muda serta meningkatkan bantuan ekonomi keluarga agar masyarakat Jepang tak khawatir soal urusan ekonomi dalam membesarkan anak-anak mereka. Sehingga diharapkan kebijakan ini dapat menaikkan jumlah angka kelahiran di Jepang, karena minimnya angka kelahiran yang disebabkan oleh kurangnya perekonomian para generasi muda di Jepang. Di sisi lain, Fumio juga mengaku berencana untuk mewajibkan cuti ayah pada tahun fiskal, yakni 2030 mendatang, kepada para pekerja laki-laki yang memiliki anak. Hal ini dikarenakan para pekerja pria tercatat hanya 13,97% saja yang mengambil cuti di tahun fiskal, padahal sebanyak 85,1% wanita di Jepang secara sukarela mengambil cuti tersebut.